Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, oleh kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa lagi di dalam renungan hari ini. Saya percaya firman itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Karena itu mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 38 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Secara khusus saya akan baca ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita, konsekuensi dari berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita melanggar hukum Tuhan, dan ketika kita melanggar hukum Tuhan, maka itu pasti akan ada konsekuensi, ada akibat dari saudara dan saya berbuat dosa. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar, untuk kita terus berproses supaya kita berusaha untuk mentaati firman, kita belajar untuk sungguh-sungguh melakukan firman sehingga kita tidak berbuat dosa. Karena konsekuensi itu ada ketika saudara dan saya berbuat dosa. Seperti pemazmur, ketika dia menyadari bahwa dia sudah berbuat dosa kepada Tuhan, maka dia melihat bagaimana konsekuensi yang harus dia alami, yang harus terjadi dalam kehidupannya karena dia melanggar hukum Tuhan ataupun berbuat dosa. Saya percaya konsekuensi yang dialami oleh sang pemazmur itu bisa juga terjadi dalam hidup saudara dan saya ketika kita berbuat dosa. Karena itu kita terus belajar, terus berusaha untuk kita tidak berbuat dosa. Kita tidak melanggar hukum Tuhan. Karena itu akan menimbulkan konsekuensi dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya adalah apa konsekuensi ketika kita berbuat dosa? Apa konsekuensi kalau saudara dan saya melanggar hukum Tuhan? Dalam ayat ini setidaknya saya menemukan ada 3 konsekuensi ketika kita berbuat dosa. Yang pertama dalam ayat 2 sampai ayat 4. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Di sini kita melihat salah satu konsekuensi dari kita berbuat dosa adalah dosa menyebabkan Tuhan murka kepada kita. Dosa menyebabkan Tuhan menghukum kita, menghajar kita dalam kepanasan murka-Mu. Artinya bahwa dosa itu membuat Tuhan marah. Dosa itu menyebabkan Tuhan murka kepada kita. Dan akibat yang dialami oleh sang pemazmur adalah dia mengalami apa yang namanya sakit. Dalam ayat 4, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Jadi ada konsekuensi dari dosa menyebabkan Tuhan murka kepada kita. Dan yang dialami oleh sang pemazmur adalah ada penyakit yang dia alami. Ayat 6, luka-lukaku berbau busuk bernanak oleh karena kebodohanku. Jadi karena murka Tuhan sehingga Tuhan menghukum sang pemazmur dengan penyakit. Sudah barang tentu tidak semua penyakit itu karena dosa. Seperti Ayub, dia kena penyakit tapi bukan karena dia berbuat dosa.
Tetapi bisa jadi penyakit kita karena kita melanggar hukum Tuhan, karena kita berbuat dosa. Sehingga konsekuensi yang kita alami adalah Tuhan murka, dan murka Tuhan menghukum kita dengan apa yang bernama penyakit. Sekali lagi, tidak semua penyakit karena dosa, tapi bisa ada penyakit karena dosa. Nah, karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita menjauhi hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, hal-hal dari kita melanggar hukum Tuhan, kita berbuat dosa. Karena itu menyebabkan Tuhan murka kepada kita, dan murka Tuhan memberi kita hukuman dalam bentuk penyakit itu. Yang kedua, konsekuensi dari berbuat dosa, ayatnya yang kelima, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Di sini kita melihat juga konsekuensi dari berbuat dosa. Yang kedua adalah dosa menyebabkan kita berbeban berat. Dosa menyebabkan kita ada beban yang menindih hidup kita, baik secara moral, secara pikiran, secara emosi, yang menguras energi kita. Seperti sang pemazmur, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Dosa menyebabkan kita ada beban yang membuat kita gelisah, yang membuat kita keluh kesah, yang membuat saudara dan saya tidak berdaya. Nah, karena itu mari kita terus belajar supaya kita menjauhi dosa, menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan firman, supaya tidak ada beban dalam hidup saudara yang menguras energi kita. Jadi konsekuensi dari berbuat dosa yang kedua adalah menyebabkan kita berbeban berat. Yang ketiga, ayatnya yang ketujuh, aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Tidak ada sukacita. Di sini kita melihat konsekuensi dari berbuat dosa yang ketiga adalah dosa menyebabkan kita tidak ada sukacita. Yang ada hanya duka, yang ada hanya kesedihan, yang ada hanya keluh kesah. Karena dosa itu. Jadi dosa menyebabkan kita tidak ada sukacita, kita tidak ada enjoy dalam menjalani hidup ini. Dan kalau kita hidup dengan tidak ada sukacita, itu yang menyebabkan, menimbulkan berbagai gejolak, penyakit dalam diri kita. Karena sukacita itu penting dalam menjalani hidup. Sang Amsal pernah berkata bahwa hati yang gembira itu obat. Yang manjur tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi dosa menghilangkan sukacita. Dosa menyebabkan kita tidak ada sukacita, sehingga yang ada itu hanya ada duka cita dan kesedihan. Artinya bahwa betapa fatalnya konsekuensi dari kita berbuat dosa itu. Karena itu mari kita sebagai umat, sebagai orang percaya belajar. Kita mau bertobat dari dosa-dosa kita, sehingga konsekuensi dosa itu tidak terus ada dan terus mempengaruhi kehidupan kita, membuat kita tidak ada sukacita dalam menjalani hidup ini. Tapi ketika kita mengakuinya dan kita bertobat dari dosa kita, maka saya percaya sukacita itu bisa kembali ada dalam hidup saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami akan konsekuensi dari berbuat dosa. Ada akibat yang serius dan fatal ketika kami melanggar hukum Tuhan, melanggar firman, kami berbuat dosa. Dosa menyebabkan Tuhan murka kepada kami, sehingga kami mengalami hukuman, dan seringkali penyakit itu salah satu akibat dari hukuman Tuhan. Walaupun penyakit tidak selamanya karena dosa. Dosa menyebabkan kami berbeban berat. Kami ada beban yang menindih hidup kami, yang membuat kami gelisah, berkeluh kesah. Dan dosa juga menyebabkan kami tidak ada sukacita dalam menjalani hidup. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mau bertobat dari dosa kami, sehingga sukacita itu bisa kembali ada dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami
supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.